Salam Pose People. Kembali lagi dengan channel kesayangan kalian. Di mana lagi kalau bukan Pose Channel. Oke guys, jangan lupa nih pantengin terus channel ini karena kedepannya bakal ada apa? Info-info menarik kan? Info-info menarik. Nah, nanti share-share juga nih ke teman-teman kalian kayak pacar, sahabat, orang tua, teman tongkrongan, adek, kakak, bayi. ya itulah pokoknya mah. Jangan lupa share terus ya. Dan jangan lupa pantengin juga, klik tombol loncengnya. Nice. Biar Itu. kalau ada notif ketahuan bisa langsung lihat. Nah, sekarang mau ngebahas apa nih? Kita sekarang ngobrolin tentang seni peran. Waduh, seni peran. Seni peran. Drrrr, gitu kan peran. Action ya. Itu peran. Aduh, nggak kena. Nggak dapet ini, nggak connect gini. Perang, iya ya. Aduh. Ya pokoknya itu dah. Tapi katanya anak-anak seniman tuh bau. Katanya sih, Bau. jarang Dekil. mandi, dekil. gondrong-gondrong. Oh. Itu kenapa bisa gitu ya? Buat teman-teman yang pengen tahu perihal seni peran dan gimana sih karakter seniman itu, Benar. pantengin. Karena kita akan kedatangan siapa, Kang? Kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa Tuh, ini. wah banget pokoknya mah. Oh. Jangan ditanya dah perihal seninya udah berapa puluh tahun ya. Berpuluh-puluh tahun untuk sampai ke titik ini. Belum lagi prestasinya banyak juga nih. Prestasinya banyak banget. Dia Terkenal di dikenal Jabar juga. se-Jawa Barat. Aduh, gokil banget dah. Pokoknya jangan kemana-mana teman-teman. Ayolah. Siapakah Pokoknya itu? Jangan teman-teman. Dia melipat ya ngomongnya ya. Abis makan gorengan. Heeh. Nah, Kayaknya kurang efeknya. air nih. Oke. Jadi siapa tuh? Kita lihat aja nanti. Jadi nggak usah dikasih tahu dulu nih. Nggak usah kita review dulu. Oke, siap. Oke teman-teman, terus pantengin aja Voice Channel. Jangan kemana-mana. Tetap di Voice Channel. Bye-bye. Oke guys, sekarang kita udah bareng nih sama Mbak Ai. Nah, sekalian dari kita juga pengen dikit-dikit lah bacain biodatanya dulu. Oke. Mangga. Jadi beliau adalah Ai Sasmita atau Ai Goblay Sasmita. Kita sering manggil Abah Ai. Ya, betul. Abah Ai. Dan Abah Ai ini adalah seorang seniman atau pelaku seni, seorang budayawan, sutradara teater. Pokoknya dia Asli dari Subang. asli dari Subang, asli dari Ciasem ini. Yoman. Dan dia terkenal se-Jawa Barat. Banyak Gokil, penghargaan. Bray. Banyak banget penghargaan dia. Salah satunya adalah naskah terbaik 4 kali loh se-Jawa Barat. Itu 4 kali. 4 kali se-Jawa Barat gitu. Dan juara di lomba sayembara naskah di Unpad, sayembara nulis naskah atau PMBS di Unpad. Itu tingkatnya berarti udah nasional dong. Udah nasional. Tuh, mantap. Abah ini termasuk orang yang sibuk, biarpun di pandemi ini dia tetap sibuk. Oh, emang di masa pandemi ini biasanya orang-orang kan pada stay at home ya, Bah. Iya. Nah, Abah kayaknya punya kegiatan lain nih. Boleh diceritain nggak, Bah? Kegiatan selama pandemi orang-orang seni itu biasanya kayak gimana gitu? Iya, sebetulnya pandemi ini bukan hanya sekarang ya. Iya. Dari tahun 1600, 1800 juga pernah ada pandemi seperti ini. Cuman kadang-kadang orang-orang sekarang agak lebay aja. Iya, agak lebay Benar. aja. Oke lah, kita turut protokol karena itu wajib. Cuman kalau untuk masalah pekerjaan dan berkarya, khususnya para seniman, saya pikir nggak usah berpikir ke sana. Jangan sampai mati ya. Jangan sampai mati. Contohnya apa? Salah satunya misalkan kan sekarang udah banyak sekali pergeseran dari dunia nyata ke dunia maya. Kenapa nggak manfaatin itu? Iya, benar. Ya, Tapi kan semakin banyak di dunia maya, semakin ini juga peluangnya semakin kecil juga, Bang. Gimana? kalau saya melihat sekarang ini belum apa-apa. Persaingan di dunia maya itu masih belum apa-apa. Jadi masih sangat terbuka lebar. Oh. Jadi artinya tidak terpikirkan saingan, karena kalau khususnya di bidang kesenian, konsumsi orang kan beda-beda. Ada yang sukanya musik, ada yang sukanya teater, ada yang sukanya dongeng dan sebagainya. Nggak akan ada istilah persaingan gitu. Oh, kalau iya. menurut saya, orang kan benar, sesuai dengan genrenya. Saya suka musik dangdut, dia nggak akan nonton musik reggae Iya sih. gitu. Paling sepintas aja gitu. Iya, ya. cuman selewat-selewat doang. Iya. Dan Karena itu tidak akan ada saingan dan sebagainya. Jadi di pandemi ini terbuka lebar, tidak ada persaingan sebenarnya. Terbuka Bang. lebar. Oke. Ini sedikit cerita aja gitu kan. Selama pandemi ini dari bulan Maret ya sampai dengan Agustus, mungkin saya sudah
banyak sekali membuat karya, tadarus puisi, kemudian juga drama monolog dan lain sebagainya. Dan itu murni saya kerjakan berdua dengan anak saya di rumah. Di channel apa tuh Bang? Ya, Di YouTube? kemudian saya masukin di channel saya di YouTube. Ya, Nama channelnya apa? nama channelnya AGS Channel. AGS. Di promosi Ayi Gesa Smita Channel. Mantap. Nanti Boy. bisa lihat karya-karyanya. Ya. Benar, Nah, Bang. itu kan jadi artinya bahwa pandemi ini jangan dijadikan alasan untuk kita tidak berkarya gitu. Iya, benar-benar. Di seni itu kan banyak ya Bah cabangnya. Tadi Abah udah nyebutin ada seni drama, terus seni musik dan lain-lain. Abah itu sebenarnya pernah terjun ke dunia seni apa aja gitu Bah? Dari dulu. Ya, sebetulnya awalnya dari lahir saya sudah berkesenian. Waduh, ini beda banget ya, udah Ya, jauh deh. semuanya juga dari lahir sudah berkesenian. Sok aja kalau bayi lahir dia nangis kan? Masuk Itu- seni. Ya, seni. coba kamu bayangkan, kalian bayangkan bayi yang nangis suaranya pales nggak? Dengerin. Cari tanda nadanya. Tangga nada. Dia tidak akan pales. Yang kedua ritmiknya juga enakan, interval nadanya juga bagus. Iramanya juga indah. Aduh, berat ya, berat. Coba kamu sekali-kali kalau ada orang lahiran, Dengerin kamu gitu ya? dengerin suara bayi nangis. Indah itu Bang. Indah itu tidak fals. Itu tidak fals bener itu. Kemudian indah. Bener, iramanya bener, juga Oke. ketukannya tepat. Iya ya, nggak Sok aja kebayang kamu dengerin. Jadi kalau bayi artinya bahwa pales. Bayi sejak lahir itu sudah berkesenian. Iya, bener. Karena menurut bener. saya namanya kesenian itu, seni itu adalah sesuatu yang indah gitu. Oke. Berarti disimpulkan dari Abah Ayi, seni itu sesuatu yang indah. Sesuatu yang indah. Sampai bayi pun nangis itu seni. Seni. Itu Benar-benar. adalah seni. Kenapa suka teater tuh Bang? Karena teater itu Kenapa bisa disebut jujur? kalau kita berteater, kita gini, pernah mendengar terminologi yang mengatakan bahwa dunia ini panggung sandiwara. Ya, itu Pernah ada di nggak? lagu juga. Iya, Iya. pernah. Di lagu Pernah dengar? kan? Iya, iya. Artinya bahwa dunia ini sudah panggung sandiwara, artinya kita sudah lagi bermain teater, sudah lagi berdrama, iya kan? Iya, benar. Tapi Betul drama nggak? dunia nyata gitu ya. Iya, drama dunia nyata, Iya. gitu kan? Jadi kalau ada orang bilang saya emang nggak bisa teater, Bohong. bullshit. Ya kamu lagi main teater kok. Bener, Kamu bener. lagi berdrama sekarang, guys. Aduh. Kenapa? Karena benar. dunia ini panggung sandiwara. Iya. Cuman yang bikin naskahnya nggak ketahuan gitu ya, Pak. Ya, yang bikin naskahnya yang maha gitu, Iya. yang maha membuat naskah. gitu. Benar-benar. Oke. Sekarang saya mau tanya nih, Bah. Menurut perspektif Abah tuh, seni itu apa sih, Bah? Sama pengaruhnya untuk hidup Abah tuh apa sih seni? Tadi saya sudah singgung dikit ya. Saya tidak mau menggunakan referensi dari ahli apa. Ya. Saya hanya menggunakan insting saya yang sudah hampir 30 atau 35 tahun atau 40 tahun saya mengenal seni. Ya tadi, bahwa seni itu adalah keindahan. Oke. Seni itu adalah keindahan, seni itu bisa membuat indah. Oh. Itu batasan saya hanya di situ saja. Saya tidak menggunakan referensi ilmu menurut apa. Tapi kan ada nih ya, Vin, ada kayak film horor. Apa Ya. film horor itu disebut indah itu, Bah? Apa gimana? Tergantung kita melihatnya. Oh, Kita melihatnya dari segi mana gitu. Oh. Kalau kita melihatnya dari segi sinematografi itu keindahan. Oke. Kalau kita melihatnya dari segi sinematografinya. Iya. Kalau kita melihatnya dari kacamata yang lain, dari kacamata akidah, dari kacamata apa-apa gitu, mungkin akan berbeda. Ah. Dan mungkin bagi penikmat horor pun kalau misalkan lihat yang seperti itu dan beda gitu, suka ada rasa, duh ini mantep banget gitu Ya kan. iya. Duh indah banget nih kayak Nah, gini. itu Serem kan tapi tertentu kan. ketagihan. Seneng gitu kan. Ya itu yang namanya seni itu indah, bisa membuat indah. Orang lain terkagum-kagum itu kan, oh indah banget gitu. Iya. Serem Gitu. tapi ketagihan. Iya, Baru ada gitu. Matanya dibuka. mengpencarang. Seni itu adalah salah satu bagian dari hidup. Jadi kalau orang yang merasa saya mah tidak senang seni, tidak senang apa, itu bullshit. Orang dia pakai baju juga sudah termasuk produk dari kesenian. Iya benar-benar. Ya, dia pakai apapun yang ada di tubuhnya itu adalah produk daripada kesenian. Nah, yakin kalau khusus saya gitu ya, yang terpenting adalah saya bisa lebih memahami diri saya sendiri. Oh. Dari berkesenian itu saya bisa lebih memahami diri saya sendiri. Saya bisa membaca kelemahan saya,
saya bisa membaca sedikit kelebihan saya sehingga saya bisa menjalani hidup ini dengan apa namanya, dengan tahu diri. Oh. Berarti tahu jati diri gitu ya. Mungkin Lebih orang-orang mengetahui. bilangnya tahu jati dirinya, tapi kalau saya bilang tahu diri. Tahu diri. Ya, saya bilangnya tahu diri. Kenapa tahu diri? Saya tahu diri bahwa saya ini manusia lemah. Iya. Saya tahu diri bahwa saya ini manusia yang nggak ada apa-apanya kalau iya, dibandingkan dengan yang lain, dengan kekuasaan Tuhan dan sebagainya. Saya tahu diri itu. Berarti Kalau orang bilang tahu jati diri, kalau Iya, saya tahu iya. diri. Gitu. kalau kata teman saya itu adalah seni itu memanusiakan manusia kali Bah ya. Itu esensi yang terpentingnya. Iya, karena sering kali banyak manusia yang seperti binatang segala. Nah, itu. Lupa Kita gitu. ingatkan lagi. Lupa bahwa dia tuh manusia. Nah, gitu. Tidak tahu diri. Iya, nggak Tidak tahu tahu. diri. Bener, Suka main habak, main hantem. Nah, gitu. Benar banget. Begitu. Inspirasi berseni itu dari mana gitu, Bah? Ada nggak inspirasinya? Maksudnya apakah ada dari ternyata Abah terjun ke dunia seni itu karena seseorang, orangnya siapa misalkan, atau karena ada suatu kejadian yang menyebabkan Abah jadi suka seni? Kalau saya mungkin lebih berpikir bahwa saya suka seni itu karena memang sudah guratan takdir. Karena kalau Takdir. misalkan saya turunan dari orang tua, tidak ada yang berdarah seni, ya. Jadi saya berpikir hanya itu secara naluri saja saya kok jadi suka terhadap seni gitu. Oh, kan ada yang bilang tuh, saya mah nggak bakat di seni. Berarti itu salah itu. Salah besar. Salah. Berarti Salah. emang dari setiap manusia emang sebenarnya ada bakat, cuman nggak diasah aja gitu. Ya, yang namanya pisau kan, kalau Ya. sering diasah bisa. Besi berarti maksudnya Nah, ya, kayak itu kan. besi. Benar. Kalau misalkan nggak diasah ya nggak bisa. Sebetulnya pada dasarnya setiap manusia itu punya kemampuan itu, punya naluri untuk berkesenian. Oh. Coba aja, kalau lagi ngobrol, Iya. orang siapapun itu kalau lagi ngobrol dia pasti akan berpikir bagaimana caranya menggunakan kata-kata yang bagus. Iya benar. Kalau dia lagi jualan maka dia akan menggunakan, oh ini bagus pak, ini yakin pak, wah bapak bisa gitu kan. Itu adalah seni. Itu seni. Seni kan? Seni berbicara. Iya, seni berbicara. Kemudian ketika dia lagi pacaran, pasti dia walau di rumahnya sih goblok anjing gitu. Aduh, maaf. Tit aja tit. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, santai. Nggak apa-apa, Pak, ini emang nyantai. Santai. Misalkan begitu kan. Nah. Tapi kalau dengan pacarnya pasti dia akan memilih kata-kata yang baik dan indah. Iya. Itu naluri berkesenian. Terus Bah, total karya Abah kalau dihitung dari pertama kira-kira ada nggak gitu? Ada berapa ratus kah mungkin Aduh. saya karya-karya lupa. Abah? Saya lupa. Awalnya saya sebelum menyukai teater itu, awalnya saya suka nulis-nulis sajak. Sajak. Ya, dari zaman SMA, zaman kuliah dulu saya nulis-nulis sajak. Puisi lah kalau sekarang Iya. masuk Iya, puisi gitu kan. maksudnya. Nah, kemudian ketika saya SMA, saya mulai tekun di teater. Pas kuliah matangnya di situ saya, kemudian di Sumedang, di Bandung. Pada sekitar tahun 2010 ya, saya mulai belajar menulis naskah Ya. ya, dan sampai sekarang. Oh. Jadi saya punya karya tuh dalam bentuk sastra tuh puisi, naskah drama, skrip film pendek, kemudian juga naskah monolog. Naskah drama monolog. Pantas berarti pantas apa banyak penghargaannya lebih banyaknya di bidang naskah ya, Boy? Iya, alhamdulillah di bidang naskah justru lebih banyak gitu. Iya. Kalau padahalnya awalnya saya tuh jadi aktor, bukan aktor lah, pemain gitu ya. Pertama kali saya main di panggung panggung Iya. profesional gitu, itu tahun 96. Waduh, 96. 1990-an, ya 96. Dan yang sangat lucunya sampai sekarang saya nggak bisa lupa. Pertama kali saya bermain teater di panggung, justru peran saya tuh yang sangat kontradiktif gitu dengan saya. Yang seperti apa tuh? Bisa dijelasin nggak, Pak? Gimana? Peran pertama saya di teater itu adalah jadi Sarce. Sarci. Tahu Sarce? Nggak tahu Kalau gua. siangnya Sardi, malamnya Sarce. Oh.
Ngondek. bencis. Itu peran pertama saya, padahal saya badan gede gitu ya. Tapi Iya. sutradara justru menunjuk saya, kamu jadi ini loh. Saya kan aneh gitu kan. Awalnya saya nggak ngerti juga kenapa banyak yang teman-teman saya yang di casting itu kan ada yang Iya. udah mencos dari dulunya. Ya istilahnya udah hatam lah kan. Udah hatam kayak gitu. Kenapa kok saya yang badan hitam gitu kan, badan gede gitu, kenapa Sangar ditunjuk gitu. jadi itu gitu. Dan ternyata sekarang saya tahu, oh maksudnya tujuannya apa gitu. Apa tuh Bah? Kasih tahu Bah. Ya tujuannya justru sutradara saya dulu tuh membedakan antara, maaf ya dalam tanda kutip, banci dengan bencong gitu. Banci dengan bencong. Nah, kalau bencong itu jelas-jelas dia bersikapnya seperti perempuan beneran gitu. Bencong. Iya, gitu kan. Kalau banci itu adalah laki-laki yang menggunakan pakaian perempuan. Oh, tapi masih sifatnya Oh, seperti laki-laki. Masih iya, sifatnya seperti laki-laki, gaya ngomongnya apapun laki-laki, jalan kakinya juga laki-laki. Cuman instingnya insting perempuan gitu. Berarti bencong itu lebih ke karakter ya? Lebih ke karakter. Oh iya. Oh, jadi begitu maksudnya keinginan sutradara saya. Jadi di panggung itu bukan jadi perempuanan gitu kan. Kalau bencong perempuanan banget gitu kan. Salah satunya salah satunya dia bisa memakai ini outfit perempuan tuh kenapa itu, Bah? Kira-kira kalau banci itu? Ya tadi kan, jadi instingnya dia tuh insting perempuan gitu. Cuman tetap dia tuh laki-laki gitu. Oh, Iya. oke. Kan jadi bicara masalah ini jadinya. Gak apa-apa Mbah. Gak apa-apa. Pendalaman karakter berarti ya. Jadi kan ada yang disebut dengan transgender, ada yang disebut dengan crossdresser. Crossdresser. Nah, Iya crossdresser. Kalau crossdresser itu adalah laki-laki yang pakai baju perempuan, tapi dia tetap Masih gayanya laki-laki. laki-laki. Kemudian apa namanya seksualnya juga Masih suka sama cewek. masih suka sama cewek, itu namanya crossdresser. Kalau transgender itu Lebih feminim ya. betul-betul dia sudah Iya. merasa jadi perempuan, Dari fisik sampai psikis dia wanita. sudah Mak. merasa jadi wanita, padahal fisiknya serasa laki-laki gitu. Oh, saya juga pernah waktu itu kan dapat film yang saya emang nggak mengerti, dia aktingnya seperti laki-laki cuma memakai baju perempuan. Nah, Berarti itu adalah banci. itu banci. Oh, saya baru ngerti Tuh. sekarang. Oke. Pengetahuan Bor. Iya, ini kan kayak orang jadi bilang gini, kebayang. dasar banci lu, penakut lu gitu kan. Oh iya. Itu kan bener. dia berlaki-laki tapi pakai baju perempuan. Banci. Tadi Abah mendalami karakter lebih ke arah bencong berarti ya. Ya maksudnya Ya. yang bertolak belakang lah. Ya, tolak belakang. Itu untuk lebih mendalaminya supaya kita bisa masuk gitu ya ke dalam karakter tersebut, itu kayak gimana, Bah? Jadi ini real true story. Mantap. Ketika saya latihan, itu latihannya 3 bulan karena itu nanti tujuan permentasan itu adalah untuk festival Iya. yang di Bandung itu se-Jawa Barat. Ya. Nah, saya sampai latihan tuh pulang pergi Sumedang Bandung. Latihan pulang pergi Sumedang Bandung. Nggak tahu memang pelatih saya itu nakut-nakutin saya atau apa gitu ya, tapi yang jelas kamu pokoknya harus selalu pendalaman karakter. Apa? Mantap. Kamu main ke Bandung, ke Jalan Aceh. Iya. Tahu Jalan Aceh kan? Tahu. Jalan Sumatera gitu. Heeh. Itu kan wah. Indah sekali. Mantap. Saya harus melihat-lihat gitu kan. Kemudian juga pas di kos-kosan gitu kan, setelah beres latihan saya tidak boleh buka baju. Oh, Ya maksudnya baju yang sarce itu. Iya. Oh, biar lebih mendalami. Iya, tidur kamu pakai kan sampai pagi. Iya. Buset. Ya kadang-kadang tertekan juga sih, tapi saya berpikir bahwa saya harus betul-betul bisa. Oke. Itu pendalamannya seperti itu. Nah, untuk mendalami karakter gitu biasanya berapa lama gitulah paling minimal? Tergantung. Kalau di dalam teori gitu kan ada pisau bedah untuk seseorang itu bisa mendalami karakter. Iya. Yang pertama adalah observasi, Itu penting banget. ya. Nah. Jadi observasi itu sangat penting ketika kita ingin mendalami satu peran itu. Iya. Kalau misalkan perannya pelacur, ya wayahnya kita harus Iya. observasi ke tempat pelacur. Ingat apa? Senior saya dia pengen jadi anak jalanan, Ya. dia sampai seminggu bareng Di sama jalanan anak terus? di jalanan Nah. seminggu. Dia cewek. Oh. Dia cewek. Itu Berarti Makanya harus bener-bener
terjun banget gitu ke Iya. dunia yang emang pengen diperanin. Betul. Supaya tahu gimana kesehariannya mungkin ya. Benar. Iya. Kalau memang Pola hidupnya. kalau memang betul-betul pengen mendalami itu. Wah, gokil. Kalau misalkan enggak ya jangan. Iya benar. Ya, capek-capek gitu kan. Benar, Tapi Iya, kan saya selalu berpikir bahwa bermain teater atau bermain drama itu harus betul-betul ya All out ya? All out gitu. Jangan sampai kita bisa lihatlah artis-artis film yang all out gitu kan. Iya benar-benar. Yang bagaimana dia bisa menciptakan tokoh-tokohnya dengan observasi semuanya. Nah, tadi kan Abah nyebutin apa ya, beberapa ada skrip naskah, terus kayak ada drama, terus ada monolog sama film cerita pendek. Nah, itu perbedaannya naskah-naskah itu tuh apa gimana aja, Mbah? Ya, sebetulnya secara ini mah sama ya, cuman secara strukturnya aja yang berbeda. Strukturalnya yang beda. Ya, kalau misalkan drama ya atau drama itu biasanya auto directionnya sedikit, kemudian yang lebih ditonjolkan adalah dialognya, Dialog. ya. Itu. Jadi auto directionnya misalkan adegan satu atau band rip satu siang di apa gitu kan, di tempat Oh. apa, kondisinya seperti apa. Biasanya tanpa setting juga tanpa. Karena kalau misalkan naskah-naskah Putu Wijaya itu cuman di suatu tempat, sudah seperti itu doang. Itu agar sutradara atau Siti berpikir. Nah, berpikir dan bisa menginterpretasi gitu kan. Oh, gitu. Sedikit banget gitu kan. Iya, iya, Kemudian drama monolog juga sama seperti itu, lebih sedikit lagi. Hmm. Yang dipokokkan itu adalah dialog-dialognya. Kalau monolog. Nah, kalau monolog, karena monolog itu cuma sendiri kan Ya. dialognya. Nah, kalau skrip film atau skenario film itu lebih rumit. Ya. Karena di situ harus ada bahasa kamera juga, Detailing ya. lebih detail gitu kan. Misalkan scene 1 kejadian indoor di dalam ruangan. Ruangannya ruangan apa? Iya, maksud mana dulu nih? Nah, ruangan tidur misalkan ya, ruangan tidur gini. Di ruangan tidur itu ada ini. Kemudian bahasa kameranya awal misalkan medium shoot, memperlihatkan si tokoh sedang tidur. Iya. Kemudian dipotong lagi dengan close up wajah, super close up hidung misalkan. Itu lebih rumit gitu. Apa sama alat-alatnya juga itu? Sama alat termasuk ya itu bahasa kamera sebagainya. Gokil. Mungkin karena ini ya kali ya, karena apa? Pembuatan film itu produksi lebih besar kali ya. Iya. Pertama lebih besar, yang kedua karena nanti yang akan mengeditnya itu editor, bukan sutradaranya, Iya. Oh. bukan kameramennya. Iya. Makanya kan peran editor dalam sebuah film itu adalah sebagai the second director. Benar. Iya, Dan benar sih, benar. dan editor itu adalah sebetulnya keberhasilan sebuah film itu adanya di editor. setuhan akhirnya ada di editor. Ya. Sutradara di lapangan. Iya. Editor adalah sutradara elektroniknya. Iya juga. Kalau di sini editor sama sutradara jadi satu. Nah, gitu kan. Bedanya di situ. Kalau film itu sudah ini. Tapi bener sih, kalau sutradara yang bikin skema, editor nggak tahu apa-apa, bingung editnya. Bingung. Nanti poinnya nggak dapet Iya, ya. makanya kan tadi kamera roll action gitu kan. Audio ini itu disebut satu-satu maksudnya supaya editor tuh tahu, oh berarti sebelah sini dipotong guys. Iya. Ini yang masuk. Iya. Tapi kadang-kadang ada yang misalkan tag 1 sampai 5 gagal gitu kan. Tag 6-nya masuk Oke. bungkus gitu kan tag 6-nya. Tapi ternyata editor Kalau nggak bisa tahu, berpikir bisa ada juga kalanya bahwa oh ini yang Yang ketiga satu ini lebih sampai. bagus. Iya. Iya. Ya, Iya, ambil benar, itu, benar. gitu. Iya. Tapi setidaknya ada rambu-rambu bahwa yang ini gagal, ini gagal. Iya, benar. Ada Itu. step-stepnya ya. Ah, itu mungkin saya lebih ke sana ya. Lebih berpikir bahwa film itu lebih ke sana rumitnya, makanya harus dengan detail gitu. Iya, harus detail. Tadi yang monolog lebih ke arah mempersempit lagi dari Iya, drama. betul. Lebih mempersempit lagi karena memang monolog kadang-kadang dia bermain sendiri. Capek itu main sendiri. Nah, Bapak pernah kan ya? Bapak pernah monolog. Itu seperti apa sih emangnya, Pak? Bisa diceritain Nah, nggak, gini Pak? aja. Karena saya dipaksa untuk menjelaskan tentang monolog. Nah. Jadi saya sedikit bawa contoh aja ya, dan ya jadi sedikit promosi. Jadi kemarin waktu pandemi ya, dari mulai bulan Maret ya, semuanya harus dikerjakan di rumah. Tadi saya sudah ceritakan bahwa saya membuat karya-karya audiovisual ya, yang saya masukkan juga di channel YouTube saya, yang tujuannya adalah untuk menyimpan dokumentasi saja. Iya. Tapi nggak tahu kedepannya seperti apa. Yang Amin. kedua, saya juga mengumpulkan naskah-naskah monolog
Oh. ya, yang kemudian sekarang sudah bisa alhamdulillah melahirkan sebuah buku. Wah, Buku alhamdulillah. kumpulan Mantap. buku kumpulan naskah monolog bahasa Sunda. Oh. Referensi dong. Ya. Nah, mungkin tadi saya nyimpan di situ bisa. Iya, ini Kang Kebel. Alhamdulillah Kang. Nuhun Kang. Nah, ini adalah buku yang saya lahirkan karena pandemi. Ini dia guys. Naskah monolog Sunda Gupai Kalakai. Setelah sepak terjangnya di dunia naskah, sekarang Abah Ai Hasil dari pandemi. hasil dari pandemi melahirkan ini. Ya. Kita hasil dari pandemi melahirkan rebahan. Ya. Gitu. Hebat ini. Ini Bisa dijelasin, Bah? Ya. tentang Bisa apa ini? dijelasin. Jadi naskah monolog Sunda Gupai Kalakai ini berjumlah 10 judul naskah. Ada 10 judul naskah drama monolog berbahasa Sunda. Nah, di sini ada 10 naskah, 5 naskah untuk perempuan dan 5 naskah untuk laki-laki. Dan saya tidak membuat naskah yang hermaprodit ya. Kalau Ya. naskah hermaprodit itu bisa dimainkan laki-laki, bisa dimainkan perempuan. Iya. Kalau ini naskahnya laki-laki dan perempuan. Khusus itu ya? Khusus karena ini juga genrenya ini untuk remaja. Wih, Jadi di cocok. sini banyak bicaranya soal remaja, soal pertemanan, soal percintaan, ya agak lebay-lebay dikit gitu. Iya, iya. Nah, Iya, kenapa saya begini? Karena saya menganggap bahwa drama-drama monolog berbahasa Sunda itu tidak ada. Bukan tidak ada, sangat Jarang. minim, jarang Jarang sekali. banget ya. Bahkan kemarin saya ngobrol dengan seorang tokoh juga. Kalau ini buku ini sudah diterbitkan, ini adalah menjadi buku pertama di dunia Wih, yang merupakan buku kumpulan naskah monolog, gokil. apalagi berbahasa Sunda gitu. Gokil. Dan ini udah nasional nih, Mbah. Udah. Alhamdulillah sudah diregistrasi di apa tuh? ISBN-nya sudah ada. Wih, Oh. mantap. Jadi nomor ISBN ini adalah legalitas sebuah buku diterbitkan Oke. Itu dari bisa didapat. Perpustakaan Nasional. Bisa didapetin di mana, Bah? Kalau mau mengapresiasi naskah ini, buku ini, silakan bisa searching di Bukalapak, Tokped. Tokopedia, Oh. dan Shopee. Oh, ada semua itu. Ada Di online store alhamdulillah. semua Wih, ada. mantap. Online store ada. Namanya apa, Bah? Nama Langsung aja, Gupai Kalakai. Langsung aja cari naskah monolog Sunda Gupai Kalakai. Mantap. Ini adalah naskah monolog Sunda pertama nasional, guys. Di dunia bahkan. Di dunia. Nah, di Amerika nggak ada. Di Amerika nggak ada bahasanya Amerika. Bahasanya beda. Tuh, jadi kalau mau beli langsung aja ke online store, searching aja keywordnya Gupai Kalakai. Kayak Ayi Sasmita. Ayi G. Sasmita. AIG Sasmita. Iya, AIG. Jangan lupa ya Aja. teman-teman. Bisa dicari di Tokped, Shopee sama Bukalapak. Oke. Oke. Ini Dan ini mah karena apa ya? Karena ini rezeki juga. Biasanya saya suka di motor itu bawa banyak. Kalau ketemu Iya. teman saya kasih. Nggak saya jual, saya kasih aja. Wih, iya. Karena saya berpikir bahwa memberi buku itu sama dengan memberi ilmu. Iya. Karena buku adalah jendelanya ilmu. Nah, jadi saya kasih khusus untuk FOS Channel. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini buat kita. Terima Iya. kasih ya, Bayi. Oke. Terima kasih banyak terima kasih. Abai. Jangan lupa teman-teman tuh. Kita udah dikasih, teman-teman harus beli loh. Beli. Iya. Nah, ini pertanyaan yang sangat-sangat menggelitik untuk Ya. anak ya orang-orang yang masih awam lah tentang seni. Kenapa sih orang-orang seni atau seniman itu jarang mandi katanya? Terus rambutnya panjang. Ya, lebih terkenal dekil. Dekil. Kenapa, Bah? Kenapa itu, Bah? Aduh.